Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang laporan keempat dengan materi karakteristik Thor di sistem proteksi semester 5. Tanpa berlama-lama kita lanjut ke videonya. Nah, di karakteristik Thor ini ada beberapa tujuan yang mesti kita capai. Yang pertama yaitu menentukan karakteristik dari si Thor atau thermal overload relay. Yang kedua, menentukan jenis tipe Thor yang digunakan sesuai karakteristiknya, terutama beban ya teman-teman, dan menentukan kapasitas Thor sesuai dengan karakteristik bebannya. Nah, lalu di sini di bab 2 itu ada beberapa pengertian sih tentang torsi ini. Ya, yang berkepanjangan namanya itu ada thermal overload relay. Itu adalah suatu alat pengaman peralat listrik terhadap arus beban lebih. Nah, pengaman ini bekerja berdasarkan panas yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik yang melebihi batas harga nominal gitu ya. Nah, di sini juga ada prinsip kerja si Thor ini ya teman-teman. Prinsipnya itu gini. Pada saat beban mengalami kenaikan beban sampai tingkat lebih 110% dari kapasitas beban nominalnya, maka arus yang mengalir pada motor akan naik gitu ya. Kenaikan arus ini diiringi dengan kenaikan panas pada rangkaian sebesar I kuadrat dikali R gitu ya. Jadi arus pangkat 2 dikali dengan tahanan. Nah, energi panas tersebut gitu ya akan mengalir pada logam bimetal yang ada di overload relay dan berubah menjadi energi mekanik yang menyebabkan logam bimetal mengalami kelengkungan sehingga melepaskan anak kontaknya. Lalu dengan melepasnya anak kontak itu berakibat ya arus yang mengalir di atas batas normal maka akan membuka atau melepas rangkaian kelistrikan dan peralatan terlindung dari kerusakan akibat arus beban. Jadi ibaratnya Thor ini sama lah ya, kerjanya sama si MCB, LCB gitu ya dan lain sebagainya. Tapi mereka ini lebih ke bentuk sederhananya. Nah, ini kurang lebih ya teman-teman penampakan dari si Thor ini, dan ini juga ada penomorannya, dimana di sini ada kumparan yang jumlahnya cukup banyak yang berfungsi untuk mengidentifikasi panas gitu ya. Ketika panas maka aliran arus akan segera diputus. Nah, di sini si Thor ini banyak digunakan sebagai pelindung motor listrik. Thor itu terdiri dari bimetal. Nah, ini yang aku bilang tadi. Bimetal ini dapat melengkungkan dan perubahan suhu akibat arus lebih. Lalu ada elemen pemanas yang berfungsi sebagai pemanas si bimetal dan saklar mekanis yang berfungsi untuk merubah posisi anak kontak dari thermal overload relay. Dan ini adalah gambaran dari karakteristik si Thor, di mana K yang nilainya K itu yang bernilai 1,045 ini konstan setelah Thor belum menyentuh karakteristik tripping relay. Jadi intinya di sini mereka akan selalu konstan dengan nilai K sama dengan 1,045. Dengan menerapkan rumus ini sih teman-teman insyaallah ya bisa untuk membahas Thor itu lebih baik dan lebih dalam lagi. Nah, di sini juga ada penggambaran pengawatan, sistem pengawatan dari si Thor, di mana ini dia yang Thor. Ini adalah CB dengan Instance Magnetic Short Circuit Protection Relay Only, dengan relay aja. Nah, di sini ada si Thor yang berfungsi sebagai load breaking contactor with thermal over relay gitu ya, overload relay. Nah, ini beberapa materi tambahan sih yang perlu dipahami. Nah, lalu di bab 3-nya itu ada alat-alat yang diperlukan. Yang paling utama sih Thor. Di sana kebetulan di Politeknik itu kita menggunakan Thor yang tipenya LR2D13. Lalu juga ada relay kontaktor biasa, motor, MCB, dan alat ukur serta komponen lain yang biasa digunakan di praktek. Dan ini adalah rangkaian percobaan yang mesti kita sambungkan untuk melihat bagaimana sih karakteristik si Thor ini terhadap beban, bagaimana karakteristiknya terhadap jenis lain ini. Nah,
Langkah percobanya ini ada beberapa. Yang pasti di sini adalah kata kuncinya kita mesti mengatur nilai setting Tor pada rating ini 1,6, 1,8, 2,0, 2,2, 2,4. Dan pengaturannya dilakukan saat tol dalam kondisi hot start dan kondisi cool start gitu ya. Jadi nggak dalam kondisi yang akan berhenti atau bagaimana, tapi dia dalam kondisi ini hot start dan cold start. Lalu seperti biasa ada pertanyaan di sini diminta untuk gambarkan karakteristik Tor. Mungkin bisa teman-teman cari search di Google dulu untuk tugas ini, nanti untuk di laporannya baru sesuai dengan pengamatan yang teman-teman miliki. Oke, ini lanjutannya masih banyak sih ya tentang analisanya dan segala macamnya. Kebetulan itu udah aku kumpulin karena memang tugasnya pakai tulisan tangan, jadi sulit untuk dibagikan sama teman-teman ya. Tapi apapun itu teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa banget drop di kolom komentar atau bisa join ke grup Telegram yang ada di bawah aku pin, supaya kita bisa belajar sama-sama gitu, kita nggak buta akan ilmu pengetahuan. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.